Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya menggunakan aplikasi Power BI. Sebelum saya memberikan tutorialnya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa kita harus sudah mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita harus mempunyai datanya. Nah, untuk link aplikasi dan datanya nanti akan saya masukkan di deskripsi di bawah ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus sudah mempunyai datanya. Nah, data yang kita gunakan itu yang ini teman-teman, HR Analytic Data. Nah, data ini sudah saya ubah ke dalam bentuk CSV. Selanjutnya, kita harus sudah mempunyai aplikasi Power BI, teman-teman. Nah, kalau sudah punya, kita langsung open. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah kita buka, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita ke home, lalu kita klik get data. Nah, di get data ini kan kita bisa pilih Excel, workbook, Power BI schematic model, dan lain-lain. Nah, kita pilih more. Setelah itu kita pilih text atau CSV, lalu kita klik connect. Setelah itu kita pilih file data yang mau kita gunakan. Nah, kan kita pakai yang ini tadi, HR Analytic Data. Kita tunggu. Nah, setelah itu, setelah tampilannya seperti ini, pada bagian delimiter itu kita harus pastikan dia berbentuk koma. Kita ubah dulu nih, kan tadi semikolon. Nah, kita ubah ke koma. Kalau sudah ini diubah ke koma, kita klik transform data. Nah, kita tunggu. Nah, nanti datanya ini akan muncul nih, tapi masih dalam satu kolom aja. Nah, selanjutnya itu kita harus klik split column, terus kita pilih by delimiter. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di select or enter delimiter, kita pastikan kita pilih tab ya, kita jangan ubah ke dalam bentuk koma atau yang lainnya. Kita tetap ke tab, lalu split edge-nya itu each occurrence. Nah, nanti di advanced option-nya itu kita pilih columns. Jadi kita nggak pilih rows. Nah, nanti di sini number of columns to split-nya 35. Jadi teman-teman gak usah ubah-ubah nih yang ini. Jadi ini tetap tab, terus ini each occurrence, columns, dan numbernya itu 35. Nah, kalau udah itu kita klik OK. Nah, nanti setelah itu di sini kan muncul nih change type 1. Nanti ini kolomnya tuh ada sebanyak 35. Nah, tadi kan kita klik number kolomnya itu 35. Jadi nanti datanya di sini ada kolomnya sebanyak 35. Setelah itu kita klik use first row. Nah, nanti ada di sini nih berubah, jadi dia kayak berurutan gitu. Oke, selanjutnya itu kita klik close and apply. Kita klik tanda bawahnya ini, terus kita pilih yang close and apply. Nah, setelah itu kita ke tampilan awal Power BI lagi, tapi kita tunggu loading datanya dulu. Nah, nanti kalau sudah, di sini ada muncul nih data kita tadi, HR Analytic Data. Nah, sebelum kita lanjut, jadi di Power BI itu ada banyak banget nih bentuk-bentuk diagram. Jadi teman-teman bisa nanti datanya mau diubah pakai bentuk diagram yang mana, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu nanti di sini misalnya teman-teman mau ubah backgroundnya, itu bisa di sini. Terus canvas backgroundnya, lalu settingan kanvasnya, mau ukurannya berapa, itu bisa diubah sama teman-teman. Lalu di sini juga sama seperti aplikasi umumnya, di sini ada file, form, insert, modeling, view, optimize, dan help. Nah, di sini ada table view. Nah, tadi kan ini data yang udah kita masukin kan. Nah, kita bisa lihat di table view. Oke, lanjut aja.
ke step selanjutnya. Lalu wallpapernya kita ubah nih, ini nih ya, ini wallpaper kita ubah, misalkan mau warna biru bisa, atau warna sesuai dengan yang kalian mau. Nah, saya mau warna ini aja. Nah, setelah itu kita buat kotak-kotak nanti di sini buat naruh data-data yang udah kita ubah ke dalam bentuk grafik nih. Nah, kita klik shape, lalu kita pilih yang rounded rectangle. Nah, di sini lalu kita atur aja ukurannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin saya segini. Nah, lalu kita ke bawahkan sedikit. Nah, untuk ini shape-nya itu juga bisa kita ubah background-nya. Style ini kalau kita mau ubah background-nya. Nah, misalnya saya mau background-nya putih. Nah, nanti kan ini masih ada garis pinggirnya ya, warna garis pinggirnya. Kalau pengen diubah sama seperti backgroundnya, tinggal klik, lalu kita kasih style lagi, kita klik border, lalu kita ubah ini warnanya sesuai dengan background di belakangnya. Terus kalau kita mau bikin shadow itu bisa kita on. Nah, nanti ada shadownya. Selanjutnya kita copy ini, lalu kita paste, taruh di sebelahnya, ubah ukurannya. Nah, bagian atas ini kita bikin ukuran yang sama 4 ya, jadi 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini yang atas saya sudah 4, ini copy lagi, paste, disesuaikan. Segini, mungkin dikecilin mungkin. Terus copy, paste, taruh di sebelahnya, kecilin. Segini. Lalu di sini kita buat dulu. Kita kecilin lagi. Geser. Nah, ini sama, ini kita buat lagi di bawahnya. Bawahnya sama ini juga. Nah, nanti bentuk formatnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa klik shape lagi, kita pilih yang lingkaran, yang ini yang oval. Kita sesuaikan, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Terus ini. Nah, warnanya juga bisa diubah seperti tadi caranya, kita ke style. Nah, di sini saya mau ubah warna merah. Terus jangan lupa bordernya disesuaikan warna merah.
Nah, nanti kita selanjutnya klik dashboard. Kita klik di sini HR dashboard. Kita blok. Lalu kita perbesarkan size fontnya. Kita bold. Nah, nanti ininya ganti center, lalu disesuaikan. Nah, nanti ini bisa kita copy, lalu paste, kita ubah jadi inside, kita ubah font size nya ke 18. Nah, sebelumnya kita blok dulu, ubah 18, terus fontnya ubah jadi Calibri, boldnya kita unblockkan, lalu kita sesuaikan kotaknya. Nah, nanti kita taruh di bawah tulisan full dashboard. Nah, nanti gini teman-teman, kurang lebihnya bisa dirapikan lagi. Oke, selanjutnya setelah kita jadi bikin HR dashboard ini, kita klik enter data, lalu kita ganti name itu all measure, kita klik upload, kita tunggu. Nah, nanti di sini ada all measure, ini bisa kita klik anak panahnya, kita klik kursor kanan, kita klik new measure. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, selanjutnya itu kita bisa klik di sini total N 9 columns, workflow, HR analytic data, lalu kursor kita taruh di paling belakang, lalu kita klik komanya ini 0. Nah, kita setelah membuat rumus total endpoint, lalu kita membuat rumus untuk menghitung berapa banyak jumlah gender. Jadi kita nanti buat male dan female-nya. Nah, pertama kita buat male-nya dulu, itu sama dengan calculate total M HR analytic data, lalu kita ketik gender. Nah, nanti di sambungan kita tulis male. Kursornya kita letakkan di paling belakang, kita klik lagi koma. Nah, pastikan di sini 0 ya teman-teman. Nah, setelah itu ini bisa kita blok, terus kita copy, kita klik Indonesia lagi, kita paste yang tadi, tapi namanya kita ganti menjadi female. Nah, yang di belakang juga kita ganti menjadi female. Kursornya kita letakkan di paling belakang, lalu kita klik koma. Nah, nanti di sini ada female. Nah, selanjutnya kita bisa klik measure lagi. Lalu kita menghitung berapa jumlah male dan female ini dalam bentuk persennya. Nah, kita bisa tuliskan persen male sama dengan define terus male, koma total endpoint, lalu di belakang kita kasih angka 0. Kursornya kita letakkan di paling belakang. Nah, tadi kan jika male aja nih kita klik koma, tapi kalau ini kita klik persen. Lalu di sini 0 persen. Persen.
bisa kita copy, kita klik measure. Setelah itu kita persen female-nya sama kayak tadi, kita copy lalu kita ganti aja nih label namanya menjadi persen female. Aku salah, letakkan di paling belakang, lalu kita klik persen, autonya kita ubah jadi 0. Oke, setelah itu kolom ini bisa kita hapus saja. Yes, gitu. Nah, setelah itu kita mau klik total and time. Nah, nanti kan di sini ada nih, kita ubah dalam bentuk card. Nah, nanti muncul totalnya itu ada 1470. Kita pindahkan di sini, tapi sebelum itu kita edit dulu angkanya dari size-nya, warnanya. Nah, itu bisa kita ubah di sini, klik format yang visual, fontnya kita pilih value, lalu kita pilih fontnya itu Arial Black, ukurannya disesuaikan sama ukuran berapa, lalu warnanya kita ubah menjadi warna merah. Nah, kategorinya ini kan, lalu kita page mau kita pilih title-nya kita tekan, lalu di sini kita tulis lalu di sini kita pilih tengah-tengah, pilih Calibri atau font yang lain disesuaikan. Ukurannya kita perbesar menjadi 18. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan, lalu kita taruh sini. Jadilah kita ubah ada tipe sedikit jadi total and values. Setelah itu ini kita copy lalu kita paste taruh di sebelahnya, tapi kita ganti checklistnya itu jadi mail. Kita checklist, nanti ada sini totalnya, lalu kita kasih lagi format, kita ganti title-nya menjadi mail, kita sesuaikan kali ini kita copy, kita paste ke sini dulu, terus checklistnya kita ganti jadi persen mail, lalu title-nya kita nonaktifkan. Di sini kita ubah fontnya Calibri, soal kita pencet, lalu ubah fontnya Julio. Ini ukuran fontnya disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, lalu kita ubah warnanya bisa warna apa aja, di sini sama warna hitam aja. Lalu disesuaikan ukurannya, diletakkan di bawah ini.
Oke, ini kita rapikan ke bawahnya. Lalu ini kita copy, ini juga kita copy, lalu kita paste, kita taruh di sebelahnya. Nah, yang atas ini kita ganti checklistnya menjadi female. Jangan lupa judulnya ubah di sini female, lalu persennya juga kita ubah jadi persen female. Teman-teman, di sini rumusnya ini boleh ganti ya, jadi kita ganti female. Nah, seperti ini nanti ini berubah jadi 40%. Nah, setelah itu kita bisa kasih gambarnya nih biar tahu oh ini laki-laki ini perempuan. Nah, klik image. Nah, sebelumnya kalian harus udah download dulu. Di sini saya sudah download. Kita kecilin, kita sesuaikan di atas kurangnya. Yang female juga seperti itu. Kita sesuaikan. Jadi teman-teman harus perhatikan lagi rumusnya di sininya ya. Ini kalau misalkan kita salah tulis aja, nanti hasil itu akan salah seperti tadi. Jadi harus diminati teliti dalam tulis rumus-rumusnya ini. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita menghitung data laki-laki dan perempuan, kita bisa klik transform data. Lalu kita slide ke bagian year size list promotion. Lalu kita klik add column, kita klik conditional column. Lalu di new column name kita ubah jadi promotion status. Lalu kolom name-nya kita ubah jadi year size yang tadi kita mau bikin kolom baru. Lalu kita di sini operatornya is greater than or equal to, value-nya kita kasih 10, output-nya itu kita tulis aja do for promotion. Nah, else-nya itu kita ganti jadi not do, kebalikannya. Nah, di add conditional column ini kita bisa tambahin add clause-nya nih, tapi untuk sekarang kita hanya butuh satu clause, jadi langsung kita klik OK. Nah, nanti setelah itu ada di sini promotion status, itu ada not do, lalu ada G4 promotion, nanti akan ke detect. Lalu kita klik home, kita pilih close and apply. Kita tunggu loading. Setelah itu kita bisa klik new measure, sama kita lakukan total yang kita lakukan pada female, male, total employee dan lain-lainnya. Kita masukkan rumus buat do for promotionnya. Nah, rumusnya itu sama if is blank. Kenapa kita pakai if dan is blank? Agar nantinya kalau misalkan datanya ini 0, itu kebacanya itu bukan tulisan blank tapi angka 0. Jadi kita harus tulis di sini is blank, terus di sini kita tulis 0. Nah, nanti kalau 0 kita koma, lalu dari si calculate ini, dari si calculate sampai sini itu kita copy lalu kita paste di belakang 0. Jadi nanti akan seperti ini. Lalu kursor diletakkan di paling belakang, sama kita klik koma juga, ininya 0. Nah, kalau sudah, kita bisa klik measure lagi, kita buat yang not do-nya, rumusnya sama tapi kita ganti, ini namanya jadi not do, ini juga ganti jadi not do, lalu kita klik
koma, pastikan ininya 0. Lalu kalau udah, kita bisa klik measure lagi, kita buat persen si default promotionnya. Nah, rumusnya itu sama kayak si female tadi, cuman ininya kita ubah jadi default promotion. Lalu kita klik persen, kita autonya kita naikin 1. Kalau misalkan si female sama male itu kan dia 0. Nah, kalau si default promotion itu dia 1. Setelah itu kita klik measure lagi, lalu kita buat hal yang sama pada not do. Lalu di sini 1, kita klik persen. Terus kita pastikan lagi rumus yang tadi itu udah benar ya teman-teman. Sini kita klik koma, ini pastikan rumusnya benar agar datanya kebaca. Ini rumus dotnya, terus klik kanan, jangan lupa. Nah, kalau sudah kita open dulu. Terus kalau sudah kita checklist si default promotion. Nah, nanti kan bentuknya grafik nih, kita ubah ke card sama seperti ini. Atau mau kalau lebih gampangnya ini kita delete dulu. Ini bisa kita copy. Ini bisa kita copy sama persennya, kita copy juga, lalu kita paste, kita taruh di sini. Tapi yang mailnya ini checklistnya kita unchecklist. Nah, kita ubah checklistnya di default promotion. Nah, title-nya juga jangan lupa diubah. Di sini menjadi default promotion. Nah, kita sesuaikan biar rapi. Lalu persennya juga checklist itu kita ubah jadi si persen default promotion. Nah, ini bisa kita besarin, sesuaikan. Lalu kita ke form dulu, ke insert dulu, kita klik shape, kita pilih line. Nah, line itu buat pembatas antara si default promotion sama si modulnya. Ini warnanya kita ubah sama kayak begini, bordernya juga misalkan seperti ini. Lalu ini kita copy lagi pesannya juga, lalu kita paste, kita taruh di bawah ini. Nah, yang ini mailnya unchecklist, kita checklist yang not do. Ini kita tulisan ini berarti not do-nya kita perbesar ya angkanya, ukurannya maksudnya kita perbesar ukurannya. Lalu judulnya diubah juga sini jadi not do. Lalu persennya kita ubah checklistnya jadi persen not do, perbesar dikit. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke transform data lagi, lalu kita geser, kita cari dia si years at company. Nah, ini lalu kita ke add column, kita pilih kolom from example, tapi kita klik anak kecil ini, lalu kita pilih from selection, lalu di kolom ini kita ubah namanya menjadi surface. Di sini kita tulis
juga. Nanti bakal muncul seperti ini. Kita sesuaikan dulu. X-axis-nya juga levelnya sudah kita upload. Lalu kita bisa ke data labels, kita angkat, lalu kita pilih posisinya itu di inside, jadi dia ada di dalam. Lalu kita ke general, kita ke title. Nah, title-nya ini kita title and by-nya kita hapus, jadi service year aja. Lalu ke center, ini 18, toggle. Nah, kalau udah, terus kita ganti warna si ini ya, datanya. Oke, selanjutnya kita ubah warna grafiknya ini, kita klik bars, lalu kita pilih warna yang kita mau. Ini saya pilih warna merah. Nah, udah seperti ini. Nanti di sini ada tulisan kalau service years dengan 1 berarti total MP-nya 171 kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi nih yang saya jelasin kenapa kita pakai is blank, jadi kalau misalkan dia datanya nggak ada, ini dia 0, jadi bukan tulisan blank kayak gitu. Insert lagi, lalu kita klik job. Nah, kita checklist job level sama kayak tadi, sama si total employee-nya. Lalu kita ubah bentuknya, kita mau misalkan mau pakai yang ini atau pakai yang kayak gini juga boleh, itu disesuaikan sama kebutuhan kalian mau yang mana. Nah, saya pakai yang ini aja. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita ubah simak seperti tadi. Ini title-nya kita off, di versi-nya juga. Lalu di data labels jangan lupa. Lalu ini kita ganti menjadi inside center. Lalu kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya jadi warna yang sesuai mau kita. Saya ubah warna merah biar sama. Lalu ini bisa title-nya bisa kita hapus depannya, jadi job levels aja. Lalu kita klik yang tengah, kita bold, diperbesar lagi juga boleh, sesuaikan saja. Misalkan yang ini service years juga title-nya terlalu kecil, ya udah berarti kita ubah size-nya agak perbesar. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini. Atau mau ininya ada di atas saja nih, kita bisa ubah lagi kayak tadi. Ini kita tinggal klik terus data label. Nah, di posisinya itu kita bisa ubah nih,
Misalkan tadi jadi inside and, jadi dia ada di atas kayak ini kan, tadi posisinya inside and seperti. Oke, selanjutnya kita klik transform data, lalu kita cari lagi years and company, lalu kita ke add column, kita pilih conditional column, lalu namanya ini kita ubah menjadi read range status with status, lalu kolomnya kita ubah menjadi yours at company, ini kita ubah jadi is equal dan equal to, lalu value nya kita ubah jadi 18, outputnya kita ubah jadi will be fit range, nya kita ubah jadi on service. Oke, selanjutnya kita klik OK, selanjutnya kita klik phone, lalu kita pilih close and play, kita tunggu datanya loading. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa klik measure, lalu kita buat rumus buat on service. Nah, rumusnya sama kayak di promotion tadi, if kita klik if terus is blank calculate, tapi di sini kita ubah jadi reach status, lalu di sini on service typo, terus on service, lalu kita klik command. Nanti di sini ada on service. Selanjutnya kita bisa klik measure lagi, lalu kita buat si will reach mana tadi, reach read itu dibacanya, saya paham bahasa Inggris. Kita tes di sini rumusnya tuh will be change. Nah, nanti sama rumusnya itu if is blank. Nanti tinggal beda di kata-kata ini aja kok, will change. Kalau tadi kan on service, kursornya taruh di belakang, lalu kita klik command. Nah, nanti ada di sini. Selanjutnya kita buat persen dari si on service-nya, lalu kita klik persen. Di sini autonya kita ubah jadi 2 persenan. Nanti di sini, nah teman-teman, di sini kalau kalian mau satu sama kayak sebelum-sebelumnya, ini kan persennya ini 0, ini persennya 1 ya. Kalau kalian mau satu bisa diubah juga, itu nanti belakangnya ikut satu angka di belakang koma aja, seperti default promotion sama monthly. Nah, selanjutnya kita mau buat persen buat si will be-nya ini, sama rumusnya tinggal ganti namanya aja, lalu kita klik persen, kita ubah ininya jadi 1. Kalau sudah, ini kita bisa copy, ini juga copy, lalu kita paste, kita taruh di bawah. Emailnya kita ganti checklistnya jadi will be returns, lalu checklist ini juga kita ganti jadi checklist persennya will be. Lalu ini kita bisa ganti judulnya jadi
will be with lunch atau kita sering ini panjang ini, atau bisa juga tulisannya yang kita kecil. Nah, setelah itu copy, ini juga copy, kita paste lagi, taruh di sini. Ini sepertinya ada salah nulis, jadi datanya nggak kebaca. Jadi kita bisa cek di sini tadi kita nulisnya tuh kayak gini. Seperti ini tulisannya. Read and chat. Nah, jadi kalau misalnya tulisan kalian di sininya seperti ini, lalu di rumusnya ini ada A-nya nih, kan di rumusnya ada A-nya, itu bakal berpengaruh juga. Nah, kalau misalnya kita hapus ini, kita klik koma, nah ini bakal muncul datanya. Jadi kalian nulisnya juga harus sama yang di transform data sama di rumusnya. Nah, itu tadi contoh kalau misalkan kalian nulisnya beda satu huruf aja, itu bakal tidak kebaca. Nah, yang ini checklistnya kita ganti si on service. Ini bisa kita misalnya, lalu totalnya itu kita ubah on service. Mungkin ininya kita bisa kita ubah ya biar tidak terlalu besar. Karena sini ini kan tadi salah judulnya kan, kalau ganti nggak pakai A. Lalu persennya juga kita tulis Oke, selanjutnya kita bisa ke transform data lagi, lalu kita cari distance column, kolomnya kita klik, lalu kita ke add column, kita buat conditional column lagi, lalu di sini namanya kita ubah menjadi distance column, atau kalian mau nama ini distance status juga boleh. Ini nama sesuai kebutuhan kalian ya. Jadi di sini saya mau kasih nama distance status saja. Lalu kolomnya ini distance from home, karena tadi kita pakai kolom itu operatornya masih sama, itu is greater than or equal to. Selanjutnya value-nya kita ketik 20, outputnya itu verified. Nah, lalu kita klik add clause seperti atasnya. Column name-nya itu kita pilih distance from home, operatornya is greater than equal to, tapi value-nya sini 10. Nah, outputnya itu close, berarti else-nya itu very close seperti itu. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti di sini jadi ini kan sama kayak tadi nih, jadi very close. Nah, nanti ada very far kayak gitu. Lalu karena ini kan tulisan, ini tulisan kan, jadi di sini kita ganti jadi teks. Di sini juga teks.
Lalu di promotion status juga kita ubah jadi teks. Lalu kalau sudah, kita ke form, lalu close and apply. Kita tunggu datanya loading. Setelah itu kita klik search. Di sini kita klik distance. Yang tadi distance status. Nah, lalu kita klik juga total employee kayak tadi. Nah, nanti datanya kayak gini. Kita ubah nih, kita mau dalam bentuk apa. Nah, di sini saya mau menggunakan donut chart. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Itu bisa kita sesuaikan besarnya. Seperti ini. Lalu kita percantik. Oh ya, tadi service years ini di bagian cloud tipsnya itu kita masukkan si mail lalu job formation sama modulnya kita masukin di sini. Nah, nanti di sini datanya bakal baca. Nah, begitu juga yang job profile ya teman-teman, jangan lupa kita di tooltips nih itu kita masukkan mail, lalu female, lalu do for promotion, lalu not do juga. Nah, jadi bakal kebaca nih. Kalau job levelnya 2 berarti total employee-nya berapa, total laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, terus dan job promotion berapa, dan not-nya itu berapa, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita rapikan yang ini. Lalu kita bisa ke total, kita ubah ini menjadi total, kita hapus, kita taruh tengah-tengahnya, kita perbesar, lalu kita buat lalu kita bisa ubah warnanya. Ini di sini. Nah, kita bisa ubah nih warnanya warna apa. Misalkan di sini warna orange. Berarti di sini jangan orange, jadi ini atau warna yang lain. Di sini kita bisa ataupun yang lebih cerah. Terus birunya kita ubah kayak gini. Lalu jika udah, ini kita tinggal rapi-rapikan aja kayak warnanya, misalnya diganti lagi biar lebih cerah gitu, biar enak dilihatnya. Itu juga bisa. Misalkan kayak ini nih, warnanya kan merah semua, kita ubah jangan merah semua, ubah warnanya biar menarik. Yang bawah orange jadinya gitu. Nah, ini kan title-nya enggak kita bold ya, coba kita bold biar lebih bagus. Kita bold. Jadi di tahap terakhir ini kita merapikan aja,
terus membaguskan warnanya juga kalau misalkan kita mau ganti-ganti warna, ganti-ganti ukuran, itu boleh. Jadi teman-teman percantik dulu sebelum teman-teman set. Nah, sini saya mau rapikan dulu. Ini juga lupa sebol, karena kalau tidak diblok tuh kurang menarik. Nah, mungkin yang cat ini saya ubah ya warnanya enggak ungu, biar dia berbeda gitu dengan si ini yang angka-angka ini. Warna orange. Nah, biar oranye itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang fall inside ini kita copy, double atas sini, tapi tulisannya itu kita ubah jadi navigation. Ukurannya juga kita ubah, lalu warnanya bisa kita ubah. Mungkin tulisannya bisa lebih kecil lagi. Jadi tulisan navigation ini tuh disesuaikan sama ukuran yang ini loh, yang panjang ini. Ganti warna seperti ini. Kalau sini kalau masih keluar kita rapikan lagi. Nah, ini kan masih kebesaran, berarti kan kita kecil lagi tulisannya. Lalu kita ke insert, kita ke save, kita pilih line untuk lebih bagus aja. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai garis, ini juga nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Ini warnanya kita ubah jadi warna background aja. Bordernya juga. Lalu ini kita bisa copy, lalu kita paste, tapi kita perkecilkan. Nah, kita ke sini, kita copy, kita paste lagi, taruh di bawahnya, paste lagi. Taruh di bawahnya juga sejajarnya, tapi warnanya kita bedain. Bordernya juga diubah. Lalu ini betul. Ini kita turunin sedikit. Ini kita ubah jadi font.
Ini kita copy ke bawahnya. Tulisannya kita ubah jadi Bitcoin. Ini kita copy ke paste ke bawah. Misalnya ini kita terus yang ini ubah jadi action. Ini karena pembesaran kita cobain dibeli pokoknya sama ya kecilin aja ya, semua ini cuma kayak baru mulai. Nah, jadi teman-teman, ini tampilan akhirnya dari data yang udah kita ubah ke Power BI. Nah, jadi itu akan kebaca nih datanya, total employees-nya ada 1000 sekian, terus laki-lakinya, perempuannya, terus default promotion-nya dan sebagainya. Dan tampilannya menjadi lebih menarik untuk kita baca datanya seperti itu. Mungkin sekian video tutorial yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.